Astagfirullah. Ya Allah. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Raf Always. Neraka merupakan gambaran tempat bagi orang-orang yang berdosa. Di tempat itu, para manusia yang lalai akan tugasnya di dunia sebagai sang hamba akan disiksa seberat-beratnya. Siksa neraka sendiri dikabarkan sebagai tempat yang penuh dengan api yang menyala-nyala dengan penderitaan tanpa henti. Para pendosa akan merasakan rasa panas yang membakar seluruh tubuh tetapi tidak akan menghilangkan nyawa mereka. Bagaimana jika siksaan tersebut dituangkan pada sebuah film? Sungguh hal yang mungkin bagi Anggi Umbara, sutradara kondang tersebut berhasil menciptakan film layar lebar Siksa Neraka. Penasaran dengan kisahnya? Ini kisahnya. Film Siksa Neraka menceritakan seorang ustadz kondang bernama Ustadz Syakir serta istrinya Ibu Rika. Mereka memiliki 4 orang anak. Anak pertama bernama Saleh, yang kedua Fajar, yang ketiga Tias, dan yang terakhir Aziza. Ustadz Syakir dikenal oleh warga kampung sebagai ustadz yang bijaksana serta ia merupakan tukang ruqyah di kampungnya. Sebagai seorang ayah, Ustadz Syakir dikenal sebagai orang tua yang tegas dan keras terhadap anak-anaknya. Dia tidak mau anak-anaknya terjebak dalam perbuatan dosa yang akan membuatnya terjebak di api neraka. Sedangkan istrinya yaitu Ibu Rika merupakan orang tua yang lembut terhadap anak-anaknya. Dia selalu melindungi anak-anaknya dari didikan keras sang ayah. Saleh ini diketahui sedang berkuliah di luar kota. Dia adalah anak yang paling berprestasi di antara adik-adiknya. Saleh juga mengaku sebagai asisten dosen di kampusnya. Sebagai anak pertama, Saleh selalu membawakan oleh-oleh untuk kedua orang tua dan adik-adiknya ketika ia pulang kampung. Fajar sebagai anak kedua ingin mengikuti jejak dari kakaknya yang berkuliah di luar kota. Sedangkan si Tias merupakan anak yang paling berbeda di antara saudara-saudaranya dan paling sering kena marah oleh ayahnya. Dia merupakan anak yang kurang dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Meskipun begitu, dia merupakan anak yang paling jujur dan rajin ibadah. Ia sedari kecil juga sudah memiliki indera keenam. Ia bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan yang terakhir Aziza. Aziza merupakan anak yang paling manja di antara kakak-kakaknya. Ia juga hobi bernyanyi, namun sayang bakatnya tersebut terhalang oleh ayahnya yang tidak ingin ia menjadi penyanyi. Pada satu malam, Ustadz Syakir menghukum Tias dengan memukul tangan Tias menggunakan rotan ketika ia mendapatkan hasil ujian matematikanya jelek. Padahal sebelumnya Tias meminta kepada ibunya supaya merahasiakan hasil ujiannya. Untungnya pada saat itu Ustadz Syakir mendapatkan telepon dari orang tua teman kelas Aziza bahwa teman Aziza yang bernama Dini telah meninggal gantung diri setelah ia berantem dengan teman kelasnya dan saling tuduh kehilangan barang. Ustadz Syakir dan istrinya di malam tersebut meninggalkan rumah beserta anak-anaknya untuk melayat ke rumah Dini. Ibu Rika menitipkan Saleh untuk menjaga ketika adiknya di rumah. Di malam itu juga Aziza menceritakan kepada Saleh bahwa dirinya telah lolos ke final lomba nyanyi di kampung seberang. Aziza minta kepada semua kakaknya untuk mengantarkan dirinya ke desa seberang untuk melaksanakan final lomba nyanyi. Semua kakaknya mengiyakan permintaan Aziza kecuali Tias. Tias mengingatkan bahwa teman Aziza baru saja meninggal. Seharusnya Aziza ikut berbelasungkawa terhadap temannya. Tias juga 2 hari lagi akan melaksanakan ujian. Ia ingin belajar di rumah supaya mendapatkan nilai bagus ketika ujian dan terhindar dari amarah ayahnya. Namun setelah dipaksa, Tias pun mengiyakan keinginan adiknya. Ketika mereka bersiap, Fajar yang sedang memandangi sebuah foto dikagetkan oleh Soleh yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sepertinya Soleh dan Fajar merahasiakan sesuatu dari ayahnya. Dan benar saja, ketika isi tas dari Soleh terjatuh, terdapat beberapa bil transaksi judi yang Soleh mainkan.
Anak pertama yang selalu dibanggakan oleh ayahnya itu ternyata bermain judi yang merupakan hal paling dibenci oleh ayahnya. Fajar yang melihat itu memilih untuk merahasiakannya. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke desa seberang. Untuk mempercepat waktu, mereka memilih melewati jembatan sungai. Tanpa mereka sadari, ini adalah awal dari segala bencana. Di tengah perjalanan di pinggir sungai, mereka bertemu sesepuh di kampung tersebut. Mereka diingatkan oleh Pak Harjo supaya tidak pergi karena berbahaya. Mereka berempat tetap ngeyel untuk melanjutkan perjalanan dengan Tias yang masih ragu dan overthinking atas apa yang diucapkan Pak Harjo selaku sepuh di kampung itu. Tanpa waktu lama, seketika hujan pun turun dan dengan gobloknya Soleh menyarankan untuk langsung nyebrang sungai timbang lewat jembatan dengan alasan untuk memotong waktu. Dan benar saja, dengan kondisi hujan dan volume air sungai naik, mereka pun tergelincir dan terbawa arus. Firasat seorang ibu yang tak pernah bohong, Ibu Rika serta Ustadz Syakir yang sedang melayat itu pun pulang ke rumah dengan terburu-buru. Dan benar saja, mereka menemukan rumahnya kosong. Ditelepon tak diangkat, dipanggil tak nyaut. Supaya menenangkan pikiran Ustadz Syakir dan Ibu Rika menjalankan sholat isya. Di dalam sholatnya, Ibu Rika tidak khusyuk, berasa ada seseorang di belakangnya. Setelah selesai sholat, Ustadz Syakir kedatangan tamu beberapa warga serta Pak Harjo selaku sesepuh yang baru saja bertemu keempat anaknya di dekat sungai. Salah satu warga menjelaskan kronologi bagaimana keempat anaknya pergi dan Pak Harjo mengingatkan Ustadz Syakir berdoa untuk keselamatan anak-anaknya. Di pagi harinya, warga setempat beserta tim SAR mencari korban hanyut di sungai. Mencari dari pagi sampai malam, warga akhirnya baru menemukan mayat dari Soleh yang terdampar di pinggir sungai. Dan tiba-tiba kita diperlihatkan Soleh yang terbangun dari tidurnya di suatu tempat. Di tempat tersebut banyak sekali orang yang meminta tolong kepada Soleh dengan tangan dirantai dan badan lemas penuh darah. Dan ternyata tempat tersebut merupakan neraka bagi Soleh. Entah dosa apa saja yang membuat dia masuk di tempat panas penuh lava dan siksaan yang pedih ini. Soleh diculik oleh Algojo dan dikumpulkan bersama orang-orang berdosa lainnya. Ia melihat banyak siksaan pedih di sana. Kedua tangan Soleh dirantai dan lidah dia dipotong tanpa sisa oleh Algojo di neraka. Kita juga diperlihatkan dosa-dosa Soleh ketika masih hidup di dunia. Salah satunya ia membentak ibunya sendiri ketika ia diingatkan sholat. Diperlihatkan lidah Soleh tumbuh kembali meski sudah ditebas berkali-kali. Setelah mayat Soleh ditemukan, kini giliran mayat Fajar berhasil ditemui oleh warga. Kemudian kedua mayat Soleh dan Fajar dibawa pulang ke rumah duka. Betapa hancurnya hati seorang ibu melihat anak kesayangannya itu terbujur kaku oleh kejamnya air sungai. Ibu yang merupakan manusia perasa itu pun terus menangis tiada henti. Berbeda dengan sang ayah, walaupun hati dia hancur, sang ayah berusaha tabah dan telaten dalam memandikan kedua anak kesayangannya itu. Setelah Soleh, kita akan diperlihatkan bagaimana Fajar disiksa di neraka bersama para pendosa lainnya. Ia dipaksa duduk, kedua tangannya dirantai, dan yang paling sadis, kedua mata Fajar ditusuk menggunakan besi runcing yang tajam oleh Algojo di neraka. Di neraka sana, Fajar bertemu kakaknya Soleh. Soleh berusaha membantu sang adik dari kursi siksaan meskipun dirinya lemas dengan badan berlumuran darah. Kemudian kita diperlihatkan kembali dosa-dosa Fajar ketika masih hidup di dunia. Ternyata ketika masih hidup, kakak dan adik itu sering sekali melakukan prostitusi. Hal itu dibuktikan ketika Ibu Rika membuka laci meja di kamar Fajar. Terdapat foto dia bersama beberapa wanita dan ditemukan juga alat prostitusi di lacinya. Ibu mana yang tidak kecewa ketika melihat anak yang ia tahu soleh, rajin ibadah, tapi di belakang orang tua ia melakukan perbuatan yang hina di mata agama. Kita diperlihatkan kembali bagaimana kedua kakak beradik ini disiksa tanpa henti oleh sang Algojo di neraka.
Di sisi lain, Ustadz Syakir mengatakan bahwa ia tidak bisa menguburkan kedua anaknya malam ini dikarenakan kondisi masih hujan dan kondisi kuburan masih basah. Tak lama kemudian warga memberi kabar baik bahwa salah satu anak Ustadz Syakir yaitu Tias berhasil ditemukan dalam kondisi hidup dan sekarang berada di rumah sakit. Ustadz Syakir serta Ibu Rika tanpa pikir panjang mereka langsung menuju ke rumah sakit. Nampak Tias yang belum sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Diperlihatkan juga ketika Tias melihat orang-orang di neraka disiksa, namun dirinya hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat apapun. Saat di rumah, Ustadz Syakir mendengar banyak sekali gosip anaknya yang dibicarakan oleh warga. Yang selamat malah yang paling tidak disukai bapaknya. Kita diperlihatkan bagaimana kerasnya Ustadz Syakir saat mendidik Tias ketika kecil. Jangan nangis. Ustadz Syakir terlihat merenung karena dia sudah tidak adil dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian datang Pak Harjo yang ingin berbincang dengan Ustadz Syakir. Maksud Pak Harjo datang berkunjung adalah ingin menagih uang asuransi yang ia berikan kepada Soleh. Soleh pada saat itu menjanjikan Pak Harjo jika ia bergabung asuransi padanya, Pak Harjo akan dimudahkan secara biaya ketika menjalankan operasi katarak mata Pak Harjo. Nampak raut wajah kecewa pada Ustadz Syakir terhadap anaknya. Setelah itu ia langsung membuka tas Soleh. Betapa terkejutnya sang ayah ketika melihat isi tas tersebut berupa bukti asuransi dari Pak Harjo. Kemudian diperlihatkan flashback dari Soleh. Ia selalu menghindar dari Pak Harjo. Uang dari hasil haramnya itu ia bagikan ke ibunya dan juga anak-anak. Dosa-dosa yang Soleh perbuat di dunia langsung dihukum di neraka berkali-kali lipat lebih pedih. Keesokan harinya Ustadz Syakir merenung di tepi sungai. Tak disengaja ia menemukan mayat Azizah di pinggiran sungai. Tak perlu waktu lama Ustadz Syakir langsung membawa putri terakhirnya itu ke rumah untuk dimandikan. Diperlihatkan juga siksaan yang tak kalah pedih yang diterima oleh Azizah di neraka. Lidah dan tangan Azizah dipotong oleh Algojo di sana. Itu semua disebabkan atas dosa yang ia perbuat terhadap temannya sendiri yang membuat Dini mati gantung diri. Semua siksaan dari saudaranya hanya bisa dilihat oleh Tias tanpa bisa menolong sama sekali. Hanya Tias dari keempat saudara itu yang tidak mendapatkan siksa neraka. Dan hanya Tias juga dari keempat saudara itu yang masih hidup. Di hari itu juga ketika mayat tersebut dimakamkan oleh sang ayah dan para warga. Ketika azan dikumandangkan, di situ juga tergambarkan siksaan yang pedih didapatkan ketiga saudara itu. Anda semua akan dibuat kaget ketika melihat Algojo yang selama ini menyiksa ketiga saudara pendosa tersebut. Ya, ternyata itu semua adalah diri mereka sendiri. Ketika saudara itu disiksa oleh dirinya sendiri yang menyeramkan. Algojo ini digambarkan sebagai ganjaran terhadap dosa-dosa yang mereka perbuat selama di dunia. Ketika kalian banyak mengamalkan kebaikan, di situ juga Algojo itu tidak akan menyiksa kalian, melainkan akan mengantarkan kamu keluar dari neraka. Contohnya si Tias ini. Tempat kamu bukan di sini. Tias berhasil sembuh dan kembali menjalankan sholat berjamaah bersama ibu dan ayahnya, dan film pun tamat.